Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah kecewa dicatut dalam diskusi pemakzulan presiden. Kalau kita lihat di berita online ya, para pemirsa semuanya, ada apa dengan Muhammadiyah ini? Ya. Ketua PP Muhammadiyah yaitu Anwar Abbas menyesalkan nama organisasi Muhammadiyah digunakan dalam penyelenggaraan webinar nasional yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau disingkat MAHUTAMA dan Kolegium Juris Institute KJI tentang pemakzulan presiden di era pandemi virus corona COVID-19. Beliau yaitu Anwar Abbas ya menilai tindakan itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi organisasi Islam yang dipimpinnya saat ini. Nah, ini bisa merusak nama baik Muhammadiyah. Dan kemudian nanti posisinya Muhammadiyah menjadi susah gitu, menjadi sulit ya. Bagaimana ini kok ngomong pemakzulan atau apa pemberhentian presiden di era sekarang semua orang sedang fokus bagaimana agar kita bisa keluar dari krisis ini ya. Nah, yang menjadi masalah mungkin bukan seminar atau diskusinya ya, karena ya, tetapi terpakainya nama Muhammadiyah itu. Ini kan masalah yang sensitif. Jadi, pakai nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan pengurus pusat Muhammadiyah. Yang menjadi problem adalah ada nama Muhammadiyah di situ tetapi tidak minta izin kepada pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, ini ada apa? Apakah ada yang ingin menyeret Muhammadiyah menjadi dalam pusaran politik atau memang itu murni dari komponen dari masyarakat Muhammadiyah sendiri tapi tidak minta izin kepada pengurus pusat sehingga ada loh kok kaget ada tiba-tiba ada webinar yang seperti ini ya mungkin PP Muhammadiyah yang pengurus pusatnya kaget gitu kan. Nah kalau kita lihat bahwa eh, akan tetapi dia mengingatkan ya jadi gini beliau tidak keberatan ada pihak diskusi karena memang kebebasan untuk berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar di negara ini gitu, tidak masalah. Tetapi dia mengingatkan penyematan nama Muhammadiyah dalam diskusi itu harus melalui izin dari organisasi gitu loh. Pak Anwar mengatakan hal itu harus dilakukan mengingat topik diskusi menyangkut hal yang sangat sensitif. Di sisi lain ya ada senior dari Muhammadiyah yaitu Buya Syafi'i ya, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif yang menyebutkan tak bijak dong, tidak bijak membahas pemakzulan presiden di tengah corona. Apa yang beliau bicarakan ya kita lihat ya beberapa kalangan yang beliau menyayangkan beberapa kalangan yang membicarakan pemakzulan presiden di tengah kondisi bangsa dan negara yang tengah berjuang keluar dari masa pandemi ya. Jadi menurut Buya Syafi'i isu tersebut dimunculkan oleh beberapa orang yang belakangan ini ada hanya akan menambah beban rakyat yang tengah menderita. Jadi malah bikin kalau menurut beliau dari pembacaan saya bahwa beliau lo ini tak menambah-nambahi masalah gitu loh. Karena nambah-nambah masalahnya itu kepada masyarakat. Jadi masyarakat malah menjadi beban apa melihat itu malah menjadi beban, menjadi semakin apa kalau sekarang yang lagi musim kata-kata sekarang ruwet ya itu semakin menambah ruwetnya masyarakat gitu. Ini lagi pada ya ekonomi kan lagi ya, kacau sebenarnya kalau kita lihat ini memang lagi pelan-pelan tapi ya masyarakat sedang berbenah lah lagi berbenah kok tiba-tiba disuguhi dengan isu pemakzulan ini menambah beban masyarakat. Kenapa? Bisa memicu polarisasi ada yang setuju ada yang tidak dan gesekan di masyarakat. Dan inilah yang kemudian disayangkan banget oleh Buya Syafi'i. Ya. Kita tahu bahwa Buya Syafi'i ini terkenal dengan orangnya yang bijak. Ya. Kita khawatir cara-cara semacam ini akan menambah beban rakyat yang sedang menderita dan juga bisa menimbulkan gesekan dan polarisasi dalam masyarakat, kata beliau. Lanjut, lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa dimunculkannya isu pemakzulan presiden yang dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan prinsip konstitusionalitas merupakan hal yang tidak bijak. Jadi kalau di saat sekarang ini ngomongin itu nggak bijak banget gitu, kata Buya Syafi'i. Ya, kita semua yang dibutuhkan saat ini kata beliau adalah bahu membahu untuk mencari jalan keluar. Ayo, seolah-olah beliau ingin mengatakan, ayo kita ini gotong royong yang reket yang rukun agar bisa keluar dari masalah ini sama-sama.
bukan malah ada satu yang kemudian memunculkan isu ini yang nanti terjadi polar, ada dua kutub yang nanti bisa terjadi gesekan di masyarakat, begitu loh ya. Ini sensitif gitu loh. Ayo kita ini gotong royong, ayo kita ini kerjasama untuk bisa keluar menjadi satu bangsa, satu negara yang mana bisa keluar dari krisis ya pandemi ini. Seharusnya seperti itu kata Buya itu ya, kata Buya seperti itu ya. Memang ya kemudian kita bantu untuk mencari jalan keluar dan menenangkan publik ya, sambil memberi masukan kepada pemerintah agar bekerja lebih kompak dan sinergis ya. Jadi kita ayo bantu pemerintah ya agar ketemu solusinya ya, dan agar publik ini tenang sambil kita beri masukan, bukan kritik ya. Beliau tidak mau, walaupun mungkin arti maknanya sama, tapi beliau tidak menggunakan kata kritik tapi masukan untuk pemerintah agar pemerintah sendiri lebih kompak dan sinergi ya. Itu ya. Ya itulah ya. Kalau saya sama Buya, terima kasih. Buya masih menjadi guru bangsa. Masih menjadi guru bangsa yang ngopeni ya, yang masih merangkul kita semua ini ya. Pendapat beliau ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena beliau terus terang ingin agar kita semua ini gotong royong agar bisa keluar dari masalah ini. Bukan kemudian malah ada yang sibuk membuat sesuatu yang bisa membuat masyarakat itu malah ricuh, malah kacau ya. Ya inilah Buya Syafi'i, memang beliau adalah guru bangsa yang harus kita patut acungi jempol, bukan malah bikin masyarakat terbelah, tapi justru ayo menyerukan kepada gotong royong persatuan di Indonesia. Nah, terima kasih Buya Syafi'i, mudah-mudahan sehat selalu ya. Respect kami untuk jenengan ya Buya, agar senantiasa selalu merekatkan apa yang ada di dalam masyarakat, komponen masyarakat, ormas, apapun itu ya, bisa didamaikan, bisa disatukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif ya. Para pemirsa sekalian, inilah ya contoh yang bagus, contoh yang bijak, bagaimana beliau ini menjadi sosok yang kemudian bukan hanya malah bikin ribut, bikin isu sana, isu sini, enggak. Ya beliau ini malah justru ayo kita ini bersatu sebagai bangsa Indonesia agar keluar dari krisis yang sekarang ada ini. Kalau mau beri masukan, ayo beri masukan yang baik agar pemerintah itu ya semakin sinergi, semakin kompak satu dengan yang lain. Oke, para pemirsa, itu dia, menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.